Bengong aja. Kenapa? Apa-apa? Lu bikin teh juga? Mau dong, tapi gue gak pengen yang manis-manis. Last sweet. Gue random aja sih. Random, kenapa? Tahu gue tiba-tiba kepikiran kakak gue. Bentar, ini lo cerita di atas deh. Kenapa? Udah yuk ikut gue, kita aja dulu. Ya udah. Ada base camp dah pokoknya, mau cerita-cerita kayak gitu mah. Ya Biar nyaman. Oh iya. Kita aja ah. Oh jadi lu ke atas sama si Arfa tuh suka begituan? Iya, Ngapain sih? enak aja seru di situ. Gak rame. Kadang butuh ketenangan tuh penting. Emang selalu di atas bagaimana? Ya, sehari 2 kali di Sokono lah. Nah. Yuk. Ya. Tapi ini nggak apa-apa, gue beneran ikut ke atas. Ya ayo, udah ikut aja. Yuk. Tempat apaan sih, Tik? Ini serem banget dah. Katanya mau cerita. Ya tapi ini gelap banget loh, serem. Enggak. Ada apa sih nih rame-rame kesini? Tahu nih Tika nih. Orang lagi enak-enak Kedemenan lu. sendirian gua. Pengen cerita Ya katanya. kenapa harus di sini sih? Malu kagak takut apa? Emang ini tempatnya, emang ini tempat ceritanya di sini paling enak. Jangan jauh-jauh apa. Dempet dikit sama apa. Ini Jadi aja. nyaman. Duduk. Kenapa? Ada mau cerita apaan? Ini tadi gue random aja cerita sama Tika di bawah. Terus gue malah dibawa ke sini. Iya mau cerita apa? Tadi lagi random aja sih cerita tentang kakak gua. Kakak lo, kenapa kakak lo? Kakak lo Cewek cowok kan. cewek cowok? Kakak gua cowok. Cuman ini kejadian udah lama banget ya. Ini kejadian di 2014-15 lah, gua juga lupa. Terus gimana ceritanya? Jadi ini ceritanya langsung aja nih ya. Yang tadi gue lanjutin di bawah nih, gue lagi nyeritain kakak gue yang nikah sama istrinya di masa muda. Jadi intinya MBA lah, Oke. masa SMA gitu. Mereka putus sekolah, udah kayak gitu kan karena belum punya uang, jadi mereka nggak ngontrak. Jadi dia tinggalnya sama mama gue dan mama gue. Nah, udah kayak gitu. Di sini posisinya istrinya kakak gue biasanya manggilnya teteh ya. Jadi teteh gue tuh udah hamil besar 7 atau 8 bulanan gitu. Ya, ambil tua. Ya, udah hamil tua. Dan ini posisinya lagi di rumah. Dan ini posisinya lagi kosong. Jadi cuma ada kakak gue dan teteh gue. Tapi posisinya di saat itu kakak gue tuh mau kerja. Cuman pada saat itu kakak gue belum kerja. Jadi dia ngamen kan keluar. Ya, jadi ngamen. Jam 12 siang pamitan tuh abis zuhur. Dia pamitan sama istrinya, salim apa. Jadi otomatis istrinya sendiri dong di rumah, nggak ada siapa-siapa. Udah kayak gitu, dia lagi ngaji nih. Dan aku ingat banget pada saat itu dia tuh lagi baca surat Yusuf. Oke. Ini sekitar jam 1 mau ke setengah 2, tiba-tiba kakak gue pulang lagi. Terus ditanya dong sama istrinya, Cepet banget. iya aku cepet banget, kamu udah pulang, lagi sepi bukan? Diem aja. Nah ini kan kebetulan teteh gue lagi hamil besar nih. Terus FYI gue mau ngasih tahu ya, sebenarnya tuh mitos ya katanya kalau lu lagi hamil tuh lu nggak boleh ngasih tahu umur kehamilan lu sama orang yang lu nggak kenal. Masa sih? Kenapa? Iya karena katanya kan kita nggak pernah tahu ya orang tuh baik apa enggak gitu kan. Nanti tangan lu diusap-usap kayak gini, nanti bayinya bisa hilang. Jadi kayak lu hamil kosong, tapi perut lu besar. Tapi gue sering kalau saudara gue lagi hamil gitu, apa tante gue ngusap-ngusap gitu. Kan saudara, kan aku bilang kayak random aja. Random nggak boleh. Iya random, ketemu orang nggak boleh. Makanya kadang suka bohong aja gitu. Udah kayak gitu, kakak gue tuh pulang kan. Terus by the way rumah gue tuh kecil kan, jadi kalau sholat di ruang tamu yang dimana tuh deket banget sama pintu. Tiba-tiba kakak gue udah duduk di teras di tangga. Terus teteh gue nanya, kok kamu udah pulang cepet banget, lagi sepi bukan? Diam. Tapi dia tuh kayak ngasih isyarat kayak, coba kesini, pengen dicium, si dedenya mau diusap-usap. Tapi dia nggak ngomong ya. Nggak kayak sini gitu, cina gini. Akhirnya diusap lah perutnya, digini-giniin.
Terus kata teteh gue di situ panas banget. Dan itu diusap? Iya, pas diusap tuh panas dan perutnya kayak dibejek gitu dari dalam. Dari dalam. Iya, kayak lu tau gak sih kayak orang lagi hate gitu kan, paham. sakit banget kan. Nggak paham. Kayak gitu, intinya kayak lu dibejek-bejek gitu deh. Udah kayak gitu, ditanya sama teteh gue, kamu mau makan lagi nggak? Diam. Ya udah kalau gitu aku ambilin minum ya, kamu jangan di luar atuh, sini masuk ke dalam. Akhirnya mereka masuk ke dalam nih. Pas masuk ke dalam, si kakak gue nih ke kamar mandi. Akhirnya teteh gue ke dapur nyiapin air minum. Tapi pas ditungguin kok nggak keluar-keluar dari kamar mandi. Terus udah gitu kenapa nggak ada suara air nyala, nggak ada apa-apa. Akhirnya teteh gue curiga dong. Bukalah pintu kamar mandi, nggak ada orang. Terus yang tadi masuk tuh sebenarnya siapa? Kalau menurut gue sih itu kayaknya jin yang menyerupai. Oh, bukan Korin. Bukan. Lu tahu gak sih sebenarnya tuh jin itu sering banget ngincer bayi. Nggak tahu. Makanya kalau lu baru melahirkan kan kadang kalau lu tinggal nggak di kota nih suka ditaruh Yasin, suka ditaruh Al-Quran di atas bayi. Itu tuh biar bayinya nggak diambil. Oke. Biasanya kalau kayak gitu tuh kayak buat tumbal. Makanya kan, setelah itu teteh gue nih panik setengah mati kan, dia akhirnya bingung mau kemana, akhirnya dia kabur dari rumah. Dia kabur dari rumah, cuma kan kayak make sense gak sih kayak lo kenapa kabur, kenapa lo nggak minta tolong tetangga lo yang deket-deket gitu kan? Kenapa nggak cerita? Iya, kenapa dia tidak minta bantuan? Tapi dia bilang katanya pada saat itu mata dia tuh ditutup, jadi dia nggak bisa ngeliat orang-orang. Nggak bisa ngeliat orang-orang yang dia kenal atau? Iya kayak gitu. Jadi kayak misalkan nih lu nih mata lu ditutup, padahal kita rame nih semua di sini ada gua ada dia. Terus lu nggak bisa ngelihat kita, tapi lu ngerasa di sini sendiri. Tapi kita ngelihat dia. Tapi orang lain ngeliat teteh lo? Iya ngelihat. Oke. Jadi apa ya kayak orang sawan, lu tau gak sih kayak ketakutan, bingung mau ngapain. Akhirnya dia kabur, udah kayak gitu naik angkot nih. Kebetulan dia tuh jalan dari rumah gua buat menempuh si angkot itu tuh sekitar 1-2 kilometer karena rumah gua jauh. Iya kan. Lu bayangin hamil gede suruh jalan kaki siang-siang. Akhirnya naik angkot. Ditanya lah sama si ibu-ibu. Teteh kunaon katanya. Pucet banget. Udah makan belum katanya. Ini lagi hamil. Nah dia tuh trauma kan semenjak udah dipegang perutnya. Jadi dia nggak mau ditanya-tanya. Dia bisa ngeliat tuh kalau si ibu-ibu. Bisa karena kan nggak kenal dan itu jauh kan. Oh jadi kalau orang yang nggak dia kenal dia bisa lihat, tapi kalau dia sendiri nggak bisa. Buta, gitu. Iya, jadi kayak lo nggak boleh minta tolong lah. Intinya lo pergi dah. Terus kan seharusnya kan kalau memang soalnya kan logikanya lo harus nyari orang terdekat dulu kan. Cuman nggak bisa. Terus pada saat itu sosnya lo mikir kenapa nggak ke toko bapak gue aja, bapak gue lagi buka kok. Ya wajar sih karena posisi dia kan shock, blind lah, dia nggak tahu mau. Iya sih, cuman kan kayak daripada lo harus jauh-jauh pulang ke rumah lo yang di Pomat itu kan jauh banget, kenapa nggak nyamperin si ayah gitu. Cuman terus dia bilang nggak ada, ayah tutup. Padahal ayah buka dari pagi, udah kayak gitu akhirnya dia jalan sampai ke Pomat, ke depan rumah dia. Di halaman dia tuh cukup luas kan, jadi agak jauh kalau jalan ke rumah dia. Udah kayak gitu dia lari tapi nggak nyampe-nyampe ke rumah. Dia lari di halaman. Padahal tuh di halaman rumahnya ya? Iya itu udah di halaman rumah, cuman nggak disampe-sampein. Akhirnya dia istighfar kayak astagfirullahalazim, jangan kayak gini, aku mau ke rumah. Akhirnya nyampe lah ke rumah. Nah nyampe ke rumah, dia lari-lari, dia bukain kamar, terus di rumah dia itu kamarnya ada 5 kan, banyak banget. Dia bukain satu-satu gak ada orang, dan itu gelap semua rumahnya. Lagi ada family gathering. Oh, lagi rame itu rumah. Itu rame banget, lagi ada family gathering, dia tuh rame banget dan dia bukain pintu satu-satu tapi gak ada orang. Oke. Terus sampai akhirnya dia tuh mikir kayak di rumah gue tuh kayak mati lampu. Posisi siang kan? Itu jam 3. Itu tuh masih siang dong. Masih terang lah ya. Itu posisinya cuacanya lagi cerah. Tapi dia bilang, tadi aku pulang jalannya mendung, mau hujan gede. Karena si kejadian tadi di rumah. Iya, kejadian itu, jadi ditutup. Dia bilang mendung. Sampai akhirnya dia buka satu pintu kamar mamahnya.
mamanya ada sholat, terus akhirnya dia bisa lihat lagi. Dia ngeliat mamanya sholat. Akhirnya dia nangis, peluk-peluk mamahnya, dia ceritain apa yang terjadi. Akhirnya kata mamanya, ya udah ke ruang tamu aja, jangan ke di dalam. Terus akhirnya pas dia ke ruang tamu dimarahin sama keluarganya. Karena Kan lagi rame. Iya, kamu nggak sopan banget sih, masuk rumah nggak salam. Ini orang tidur ditendangin. Kayak ya udah kayak lo nggak tahu apa-apa. Tapi dia bilang di situ rumahnya mati lampu dan nggak ada orang. Tapi setelah dia bisa ngeliat itu, dia bilang rame banget ternyata rumahnya, sampai ada anak kecil, ada apa, rame. Akhirnya dia cerita sama keluarganya apa yang udah terjadi. Keluarganya nggak percaya, cuma mamahnya yang percaya. Udah gitu akhirnya dia pulang lagi ke rumah gua kan. Nah, Ketemu sama kakak lo? enggak, ini POV. Ini akhirnya POV dari gua ya. Gimana? POV dari gua tuh waktu itu gua baru pulang sama mama gua di rumah. Keadaan rumah tuh gelap, gak ada orang. Ya marah dong mama kayak. Nggak ada kakak lo, nggak ada teteh lo? Iya, ngomong ini si teteh kemana sih, udah tau lagi hamil malah keluar-keluar, maghrib-maghrib gini belum pulang katanya. Lagi juga kalau mau pergi kenapa nggak ngomong? Terus kayak kenapa pergi sendiri gitu kan? Mungkin kayak mama gue tuh khawatir kayak gitu kan. Udah kayak gitu pulang ke rumah, nggak lama dia pulang keadaan nangis-nangis ke mama. Tapi si mama tuh pada awalnya tuh marahin dulu dia. Katanya, kamu tuh jangan suka kebiasaan kayak gitu. Nanti kalau kamu hilang kita yang dicariin katanya. Saya aku minta maaf Ma, tadi aku cerita akhirnya dia ceritain gini. Terus mulai dari situ si mamah tuh ngomong sama ayah. Bokap lo? ya, yang katanya bokapnya tadi tuh bisa. Iya, terus akhirnya kata mama, akhirnya semenjak dari situ rumah gue sekarang dipagerin. Oh tadinya nggak ada pagar? Enggak, dipagerin. Oke, sorry. Dipagerin gitu. Sama bokap lo yang kebetulan bisa. Iya, bukan dipagerin gue sih ya. Lo harus ngasih tahu nih kan pagar kejadian gaib ya. atau pagar itu kan. Iya, akhirnya Kejadian dipagerin. gaib. Oke, terus? Ya semenjak dari situ udah nggak ada kejadian-kejadian lagi, udah nggak ada yang menyerupai. Cuma kan namanya rumah dipagerin pasti ada yang punyanya. Ya. Jadi yang punyanya stay di rumah. Oke, gue ada pertanyaan. Ketika si kakak lo itu pergi ngamen terus nggak pulang, tapi pulang dalam bentuk yang berbeda, itu akhirnya ketemu laginya tuh gimana? Ketemu laginya tuh kakak gua pulang bawa kebab nih, dia bilang. Terus dia tuh nggak mau, dia nggak mau makan kebab itu. Dia takut kayak ini lu bukan ya? Ini lu yang ya. tadi atau lu beneran Iya. gitu? Oke, ngerti. Terus kakak gua bingung kayak, hah gimana katanya? Ini gua bawa makanan, lu kan tadi mau ini. Enggak. Terus akhirnya di situ dia trust issue. Udah diceritain tuh cerita yang tadi. Enggak, terus akhirnya si mamah yang ngomong ke si kakak gua, katanya ini tadi si teteh gini. Terus mulai dari situ kakak gua nggak pernah ngamen sebelum gua pulang sekolah. Oh, gantian jagain. Oke. Takutnya kayak gitu lagi. Serem kan jadinya, hingga akhirnya udah kayak gitu. Anaknya sekarang udah gede, udah 9 tahun. Oh, anaknya itu singkat ceritanya, tapi anaknya baik-baik aja Baik-baik setelah kejadian aja, itu. baik-baik aja. Udah gede lagi anaknya sekarang. Sehat ya. Alhamdulillah sehat. Gede banget deh, pokoknya lu tuh hati-hati. Tapi lu tahu nggak siapa yang ngirimin itu, atau Ya, adakah bisa orang dicari yang ya. nggak suka sama teteh lo atau kayak kakak gitu? lo atau bapak lo gitu? Kalau kayak gitu bukan kiriman. Makhluk iseng. Iya, makhluk iseng aja. Kayak gitu nggak kiriman. Kalau kiriman tuh biasanya dari genteng, dilempar. Oh, baru tahu lagi gini. Iya, Baru tahu lagi gua. kalau kayak gitu dilempar biasanya. Oh. Di genteng. Rumah lo dilempar gitu artinya ada kiriman. Iya. Jadi beda loh, kayak ada musang. Karena di rumah gue tuh kan suka ada musang ya. Ada musang sama orang kirim sihir tuh beda. Itu bokap lo tahu ketika bisa bedain lah gitu, bisa. Yang bedain tuh gue kadang, karena bokap gue tuh jarang ada di rumah. Lu bisa juga? Maksudnya Tapi, bisa, lu dapet sense of bapak lo juga di lo? Gak tahu ya sebenarnya, ini disclaimer ya, gue nggak pernah ngomong kalau diri gue tuh bisa. Cuman kayak kalau ditanya gue tahu, oh ini gini. Apa dari yang lo rasa perbedaannya tuh gimana? Kadang kalau misalkan sihir nih ya, waktu itu juga tahun kemarin keluarga gue kena sihir, bapak gue kena santet. Dalam bentuk? Dalam bentuk penyakit. Kah? Oh, oke. Penyakit, bapak gue stroke.
Jadi waktu itu ada yang lama? setahun. Tahu dari mana itu kiriman? Karena dan kalau ada kiriman itu dilemparnya di kamar gua, di belakang kamar gua. Yang tahu siapa? Lu? Gua lah, kan gua tinggal di kamar itu, jadi gua tahu dilempar kayak gitu. Dan itu tuh batu kerikil, beda-beda, tak. Nanti kalau udah kayak gitu, hawa rumahnya jadi anget. Awalnya anget, panas. Terus tiba-tiba di rumah jadi rame. Padahal cuma ada lo, teteh Sama lo, mama. kakak Enggak, lo. udah gak ada teteh gua Cuma ada pergi. cuma ada nyokap bokap lo gitu. Iya, cuma Rame ada. tuh maksudnya rame? Rame. Banyak suara gitu. Rame. Lo iya. merasakan atau lo melihat? Lah orang ditungguin depan pintu kamar. Ditungguin. Lo ngelihat berarti? Iya. Terus kayak dijagain lah, kayak ada yang tinggi gede di depan teras rumah, kayak gitu. Makanya jadi ini kalau misalkan kayak gitu tuh rumah tuh jangan sampai kosong banget. Maksudnya rumah yang ada isinya aja bisa kayak gitu, apalagi yang rumahnya kosong, kayak kurang ibadah. Makanya mama gue tuh mulai dari situ selalu nyaranin murotal 24 jam, nggak pernah mati. Maksudnya kayak rumah yang pakai murotal aja tuh masih bisa kena sihir, apalagi yang nggak sama sekali. Kayak gitu. Ya percaya nggak percaya sih ya, Iya. bayi itu harus dijagain atau apa. Iya. Soalnya kan dia kan belum bisa jaga dirinya sendiri. Betul. Ya, dan dia masih suci banget lah gitu. Jadi kalau misalkan kejadian-kejadian kayak lo gitu tuh mungkin bisa terjadi, mungkin Iya, enggak tapi juga, susah juga sebetulnya untuk dipikir kayak nalar. Iya. Tapi sebetulnya kalau gue pribadi ya, gue tidak terlalu percayakan hal itu. Kecuali kan kayak diantara gue, bapak gue dan mama gue tuh tipikal orang kayak aku sakit nih, demam. Orang tuh dibawa ke dokter, enggak ini pasti ini anak gue nih nyokap katanya. lo. Iya, ini kayaknya kayak gini. Terus akhirnya gue kan pernah nggak masuk kerja di sini 3 hari nih. Terus gue pulang dari sini nangis, mata gue udah hijau semuanya. Terus mama gue bilang, ini nih, ayah ini si Neng kayaknya dijahilin di kantor. Hah, sama siapa Nggak katanya? gue nggak pernah jahilin lo ya. Sumpah, Tinggal pernah dia jahilin dia nggak? dijailin Sorry katanya. Si Neng dijailin nih katanya. Terus akhirnya gue 3 hari gak dibawa ke dokter. Akhirnya gue bilang, enggak mah ini kayaknya butuh dokter. Terus lu tau gak, mama gue ngasih gue air jampe-jampe. Demi Allah gue dikasih air jampe-jampe, lu bayangin. Terus akhirnya gue sampai ke klinik, kata dokternya, ibu anak ibu dehidrasi, kenapa gak dibawa ke sini? Nah itu dia makanya. Itu dia. Tadi ketika gue bilang hal-hal seperti ini tuh bisa percaya, Betul. bisa enggak juga, karena ketika lo pikir pakai nalar sebenarnya dia ternyata dehidrasi, tetapi kalau lo kejadiannya beneran kayak kakak lo sama teteh lo tadi juga. Iya, sebenarnya Kayak orang percaya, sawan juga percaya gak percaya kan? Lu bakal percaya kalau lu ngerasain. Nah, tapi amit-amit tapi. iya, tapi kalau gua pribadi sih ya, kalau misalkan bisa dipakai logika lo tuh pasti logika dulu. Cuman kalau mama gua tuh kayak, nih rumah kita, Mindsetnya gitu iya, ya. mama gue tuh kayak, nih rumah kita harus dibersihin, dipakai ustadz, gini. So aku tuh sering bilang, ma aku yang ngerasain aja tuh jangan pernah dipikirin, karena sebetulnya mereka tuh datang karena mindset kita dan logika kayak sugesti. Ketika lo percaya itu beneran terjadi. Ketika betul. lo biasa-biasa aja, ya dia juga biasa-biasa aja, dia ada di dunianya sendiri maksudnya gitu. kalaupun memang ada, ya udah. Ya gak sih? Sebenarnya ada, tapi- cuman ya udah mau digimanain. Itulah ya. Iya, ngeri banget gak sih? Makanya jangan percaya tuh kayak. Nah ngomongin gitu. si ada dan tiada itu tuh sebenarnya gue punya cerita juga. Kebetulan gue naik nih dari bawah. Biasanya kan lu di bawah gue nggak pernah ngobrolin horor gini ya, sama Iya, si jarang banget sih emang. Siva. Gue pernah punya cerita tuh ketika temen gue lagi naik gunung. Temen gue punya lah komunitas naik gunung gitu. Terus mereka tuh jalan berlima. Ini gue nggak tahu ya berlima itu sebenarnya ya percaya nggak percaya lagi ya, katanya nggak boleh naik ganjil, nggak boleh naik kalau 3, 5 gitu nggak boleh. berlima tuh Oh cowok iya. semua. Berlima cowok semua, katanya iya ganjil, katanya satu hilang, itu kan mitos-mitos juga kan. Oh, baru tahu. Nah, terus dia naik gunung lah ke Gunung Gede. Gede. Terus ketika dia jalan berlima, dia berhenti di pos berapa gitu, gue lupa. Ketika dia udah sampai di pos itu, yang temen salah satunya ini tuh ada yang mau ngerokok dulu katanya. Terus ya udahlah, ditungguin katanya sama ditungguin sama yang 4. Ditungguin terus karena dia lama gitu istirahatnya, tapi kan di gunung itu kan nggak mungkin nunggu di satu tempat kan, biasanya mencari gitu kan, ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini gitu. Itu di tracknya juga, di track naiknya juga. Ketika dia udah nggak selesai gitu, nggak mau beranjak pergi, itu tuh pas dicari sama si orang yang berempat itu tuh
si orang yang ngerokok tadi tuh nggak ada. Heboh lah, bikin heboh, bikin bingung ketika ini mau lanjut naik atau mau nyari atau mau kita pulang aja atau gimana. Soalnya tuh emang waktu udah makin sore karena nyari di sekeliling itu udah nggak ada, udah manggil namanya nggak ketemu. Terus bilang sama ranger di situ juga nggak ada orang yang tersesat di sini, nggak ada laporannya gitulah. Intinya mereka pulang akhirnya berempat dengan perasaan bingung, bersalah. Kita jalan bertiga, pulang berdua, satunya hilang. Kan aneh kan, sedih, bersalah, pucat, diem. Ceritalah ke keluarganya segala macam. Di gunung udah dibikin kayak pemberitahuan gitu kalau ada satu orang hilang. Ikhtiar nunggu setahun, 2 tahun nggak pulang-pulang. Setelah 2 tahun itu tuh akhirnya dinyatakan meninggal apa gimana? Iya, dinyatakan meninggal. Jadi udah dibikin batu nisan segala macam, kayak pemberitahuan lah kalau di sini udah ada yang pernah meninggal gitu di tempat dia ngerokok tadi itu. Karena di situ kan tempat hilangnya. Nah, percaya nggak percaya ya, ini nih intermezzonya adalah ketika kita ada di dunia sini nih, sebenarnya lo percaya nggak kalau misalkan ada dimensi-dimensi lain di luar sana, di sebelah kita atau di mana itu sebenarnya yang berjalan juga beriringan sama dimensi kita. Nah, kepercayaannya tuh untuk kasus ini tuh seperti itu. Jadi dia tuh dipercaya pindah alam. Soalnya ini point of view langsung loncat ke orang ini, korban itu, korban si satu orang ini tuh yang hilang. Dan si satu orang ini tuh sebenarnya nyari si 4 orang ini. 4? Kan tadi 4 hilang. Hilang 1 kan 4 pulang. Nah si satu ini tuh sebenarnya nyari si 4 orang yang ninggalin gua kok tinggalin sama teman gua berempat gitu. Jadi nyari. Terus dia naik ke atas, dia nanya ada nggak kelompok saya orangnya, ciri-cirinya dikasih tahu lah, nggak ada mas. Tapi dia ketemu orang? Ketemu orang. Ketika dia udah selesai ngerokok itu, dia ngerasa udah selesai ngerokok. Si satu orang ini udah selesai ngerokok. Dia nyari teman-temannya yang berempat nggak ada, sampai di puncak. Terus akhirnya dia hopeless lah, sampai akhirnya dia pulang dengan nyariin si 4 orang temennya yang ninggalin dia. Jadi dia pulang dari gunung itu sendirian. Tapi nggak nyampe ke rumah. Ketika nyampe ke rumah, orang tuanya itu kaget ketika kok pulang lagi? Ketika kok udah dinyatakan kamu tuh udah dinyatakan meninggal. Dan itu kan jangka waktunya lama ya. 2 tahun dia udah dinyatakan hilang. Terus dia kemana 2 tahun itu? Itu tadi gue bilang dia tuh pindah dunia. Nggak tahu di dunia itu gue nggak tahu. Di dunia si dimensi lain itu tuh gue nggak tahu dia makan apa. Dia soalnya ngerasanya tuh cuma bentar doang. Dia cuma ngerokok doang sih. Dia cuma ngerokok. Tapi ternyata di dunia nyata itu dia udah hilang selama 2 tahun. Udah dinyatakan. Jadi ada dunia kita, ada dunia. Enggak, aku paham. Terus maksudnya dia nyampe ke rumah dengan keadaan yang masih pas dia berangkat. Masih bersih, bukan bersih sih, masih ya kayak pulang gunung lah gimana sih. Jadi dia ngerasanya cuma ngerokok. Lah gue ditinggal, ya udahlah gue nyari teman gue nggak ketemu, dia pulang sama kelompok lain, turun kan sama kelompok lain, sampai rumah ngompreng lah dia dengan caranya sendiri. Dia pulang nyampe rumah nih, beneran nyampe. Itu shock banget sih pasti keluarga. Ketika dia nyampe, dia ketemu sama orang tuanya yang udah bengong liat dia lah, kamu kok pulang, kamu tuh udah dinyatakan meninggal, mama tuh udah bikin makam kamu di gunung gede buat kamu, karena kamu tuh udah hilang 2 tahun, mama tuh kiranya kamu tuh hilang di gunung. Enggak mah, aku baru pulang segala macam. Gue merinding. Dia tuh dinyatakan, iya tadi gue bilang dinyatakan pindah dunia tadi ya selama 2 tahun itu. Jadi nggak ada kabar, nggak ada apa. Orang teman-temannya juga udah sampai balik lagi ke gunung untuk ziarah ya. Untuk ziarah lagi, nggak ketemu. Soalnya di saat dimensi si satu orang itu ngerasa bentar, tapi di saat dimensi beneran udah 2 tahun dia hilang, udah ikhlas lah. Akhirnya pulang. Gue kaget banget sih, gue kalau jadi mamahnya udah gue usir mungkin ya. Pertanyaan bagus dulu dari lu tadi, ketika dia makan apa, dia ngapain. Terus kayak dia datang sini udah jenggotan gak kayak gitu-gitu? Kan biasanya kayak udah bertahun-tahun gitu. Lu pernah nonton ini nggak? Pernah nonton film apa? Keramat? Enggak. Pernah. Itu kan pindah dimensi juga ya, ketika dia lagi trekking juga kalau nggak salah deh waktu itu.
lagi tracking juga terus pindah. Coba lu tonton deh, lu mungkin dapat point of view-nya ketika lu nonton Keramat. Rasanya pindah dunia tuh gimana? Rasanya bentar, padahal udah 2 tahun. Kalau di film itu lebih bagus lagi sebenarnya. Gitu. Gue cerita gue tuh mirip lo, cuman gue nggak tahu itu jin atau enggak ya. Jadi gue punya teman, dia tuh lagi liburan ke rumah neneknya di Sukabumi. Nah, siang-siang lagi sholat zuhur maksudnya, bokapnya lagi sholat. Dia lihat bokapnya lagi sholat. Dia juga pengen ikutan sholat, tapi gue benci banget sih cerita-cerita gitu. Tapi dia mau ke kamar mandi dulu. Teman gue ini perempuan, mau ke kamar mandi dulu. Lagi sholat, terus gimana sih? Dia bokapnya tuh lagi sholat, tapi posisi lagi zikirnya yang geleng-geleng. Subhanallah. La ilaha gitu ya. Wah, aku benci sekali cerita ini. Udah tuh ngeliat, dia juga heran sebenarnya bokapnya itu kalau zikir ya udah biasa aja zikir. Nggak pernah gini. Nggak pernah geleng-geleng. Di rumah dia yang di Jakarta, dia ngeliat bokapnya tuh zikir ya udah zikir biasa, nggak yang geleng-geleng itu. Tapi di rumah neneknya, dia ngeliat bokapnya zikir kayak gitu. Dia kamar mandi. Dia pikir di kamar mandi tuh adiknya. Dia ketok, Rehan buruan, Caca mau pipis. Taunya itu bokapnya. Sebentar. Suara bokapnya? Suara bokapnya sebentar. Buyah lagi pipis. Pas dia keluar, merinding. Gue juga nih barusan demi Allah. Terus pas dia keluar, ngeliat itu orang yang lagi zikir, senyum. Oh jadi bokapnya dua? Biasanya bokapnya jadi dia ngeliat bokapnya ada 2. Suara tapi di biasanya kamar baik mandi? tahu yang kayak gitu. Aduh merinding. Hah? Jadi yang aslinya tuh yang di kamar mandi. Nah yang asli yang mana? Yang di kamar mandi. Jadi Tau dari mana lu? kamu tahu gak? Jadi itu ada jin Islam kayak gitu. Oke, kalau gimana? misalkan orangnya terlalu baik banget nih, kayak ilmunya sudah tinggi, kayak Jujur, misalkan bokapnya baik banget. kiai. Tipikal, soalnya dia ada keturunan Pakistan itu. Iya, yang Arab-Arab tuh pasti Bokapnya gitu. dia tipikal yang Itu adalah jin korin, itu baru korin. Oke. Itu baru korin. Jadi dia baik biasanya kayak gitu. Setelah dari situ Tetap aja 2 bokap lu. Maksudnya bokap lu bukan ya 2 gimana ya? Tapi 2. Ibaratnya gue nih di sini ada di sini sama ada di bawah. Apa? Kalau selagi nggak ganggu, kan nggak ganggu kan? Dia nggak ganggu. Nah temen gue tuh udah kayak bodo amat yang mana bokap gue, gue nggak mau tahu, kabur. Tapi akhirnya dia nanya nggak ke bokapnya? Nggak berani. Nggak akhirnya ketemunya lagi gimana Tik? Ketemunya lagi ya udah pas selesai itu bokap yang di kamar mandi tuh Keluar Keluar itu beneran. kan yang asli Udah, berarti. makan biasa. Oke. Yang asli tuh kayak gitu. Terjawab. Itu merinding sih. Merinding banget sih. Soalnya di rumahnya yang di Jakarta juga bokapnya tuh kayak ngoleksi barang-barang antik. Nah, temen gue pernah Oh ini domisilinya di Jakarta nih sebenarnya. Temen gue pernah lagi di rumah sendirian. Jadi gue tuh pernah ke rumahnya. Rumahnya tuh yang tipe rumah yang gelap, tapi banyak barang-barang antik kayak piring-piring antik, motor antik juga ada. Gitu. Temen gue lagi di atas di kamarnya. Speaker tuh nyala sendiri. Itu lagi nggak ada orang siapa-siapa, speaker nyala. Nyetel surat Yasin. Pas dia turun masih nyala, dimatiin nyala lagi, kabur keluar rumah. Rumahnya cukup menegangkan kalau kita sendiri. Lu pernah main rumahnya? Pernah. Lumayan sering lah. Berarti itu jinnya kuat banget soalnya dia bisa ngendaliin barang. Oh iya. Itu. Itu kuat. namanya Apa? ada istilahnya gue lupa lagi. Itu kuat biasanya. Sampai speaker nyala sendiri. Itu tuh kuat. Poltergeist ya. Apa itu? Itu kalau si makhluk itu udah bisa mindahin barang, itu istilahnya, film, istilah Iya. bahasa Inggrisnya poltergeist. Terus jadi kebayang muka bokapnya. Iya. Bokapnya tuh kalau ketemu gue tuh Baik. kayak senyum terus. Biasanya kalau orang baik tuh pasti kayak gitu. Tapi sejujurnya itu menyebalkan sih karena Yalah, serem juga mau dikata baik, mau dikata jin baik itu jin Islam. Tapi kalau misalkan ada suara bokap lu di kamar mandi sama ada Gitu. kan dua-duanya baik ya, ada yang lagi pipis, ada yang bokap itu suara bokap lu beneran, ada yang lagi sholat. Sholat kan kegiatan yang mulia ya. Iya. Kita harusnya nggak takut gitu kan, tapi kan itu bukan sebenarnya yang sebenarnya bokap lu gitu, bokapnya gitu. Agak ganggu sih. Iya. Meskipun baik gitu sih. tapi ada juga loh misalkan soalnya ini juga pernah terjadi di keluarga gue. Gimana? Jadi mama gue tuh, kamu tau gak sih? Menurut aku nih ya, yang paling tinggi nih, paling ketakutan, paling udah on top banget dah. Itu setan yang udah ngekoreksi bacaan kita. Oh bacaan surah. Iya, Kita enggak, itu kita lagi ngaji. iya.
misalnya kayak gue nih ngeliat lu setan, kita doa nih, dia malah ngikutin la ilaha illallah gitu. Iya, dan itu tuh beneran terjadi, Kan soalnya kan penangkalnya kan supaya kita dihindari sama gituan kan kita baca doa kan. Iya, terus lu tau gak, lu kira doa doang cukup? Enggak, doa itu nggak cukup. Intinya dari hati lo, kalau lo memang takut dan lo berdoa, dia tahu. Jadi dianya ngikutin lo dengan suara dia yang menyebalkan itu. Iya, soalnya dia tahu lu takut. Iya, betul. Terus lu dengan ketakutan lu baca doa dan dia ngikutin. Ketakutan lo tuh dimainkan sama dia. Betul, kayak gitu. Gue juga bener ini tangan gue kayak di jambak orang nih. Kayak gini. Cabut gak sih? Kayak cabut gak sih? Kayaknya juga ini udah malam juga kayaknya ya. Kalau gimana? Lagian lu datang ke sini tuh deket-deket maghrib begini ya. Gue juga nggak tahu ya. Tapi terima kasih nih, lu udah datang ke sini. Gue tadinya lupa waktu karena di sini kan nggak kelihatan matahari ya. Jadi gue nggak tahu ini jam berapa. Gue padahal pakai jam. Iya, kayaknya kita harus pindah juga deh jam sini. Lewat sana. Lewat sini aja deh. Lewat sini. Ya udah deh. Cabut. Cabut. Ayo cabut. Pulang.